Selamat datang kembali di video serial Filsafat untuk Pemula. Sebuah seri pembelajaran bersama 100 pemikir terkemuka dalam bidang filsafat. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas pemikiran dari salah satu filsuf dan cendekiawan terbesar dalam tradisi Yahudi. Ya, kalau yang video sebelumnya dalam tradisi Islam, lalu sebelumnya dalam tradisi Gereja Katolik, sekarang kita masuk ke dalam tradisi Yahudi. Nah, siapakah filsuf dari kaum Yahudi itu? Ya, dia bernama Moses Maimonides. Moses Maimonides. Maimonides tidak hanya dikenal sebagai seorang filsuf, tetapi dia juga seorang ahli hukum dan medis. Ya, gak sama dengan Ibnu Rushd ya, medis. Lalu apa kontribusinya? Ya, dia memberi kontribusi yang besar, dampak yang kuat pada dunia filsafat dan teologi serta ilmu pengetahuan. Maka mari kita simak bagaimana Maimonides dalam video ini. Kita akan melihat bagaimana dia menggabungkan pemikiran Yunani dengan ajaran-ajaran agama Yahudi. Baik, mari kita kenali dulu siapakah dia. Moses Maimonides itu lahir tahun 1135 di Cordoba, Spanyol, pada masa kejayaan Islam di Andalusia, ya, hampir sama ya dengan Ibnu Rushd. Maimonides seorang cendekiawan yang punya banyak keahlian, ya, mulai dari filsuf, dia juga dokter, ahli hukum, dan dia juga teolog, ya, teolog agama Yahudi. Maimonides dikenal dengan nama, dia sendiri punya nama dalam bahasa Yunani-nya itu Rambam, ya, nama Yahudinya. Maimonides tumbuh di lingkungan yang penuh dengan pengaruh, meskipun dia orang Yahudi, tetapi lingkungan dia penuh dengan pengaruh budaya Islam. Dan sedikit banyak, meskipun dia Yahudi, tapi dia juga dipengaruhi oleh kebudayaan itu. Nah, tetapi Maimonides juga sangat terpengaruh oleh filsafat Yunani, terutama dengan karya-karya Aristoteles, ya, yang dia baca dan kemudian integrasikan ke dalam sistem teologi dan filsafat Yahudi. Ya. Baiklah, apa saja karya dia? Nah, salah satu karya terbesar Maimonides itu berjudul The Guide for the Perplexed, ya, panduan bagi yang bingung, yang ditulis untuk membantu orang Yahudi yang merasa terperangkap antara keyakinan agama mereka dan filsafat Yunani, ya, khususnya filsafat Aristoteles. Di dalam karyanya, Maimonides mencoba menyatukan rasionalitas dan iman. Dia berpendapat bahwa wahyu agama dan filsafat rasional dapat berjalan berdampingan. Kayaknya memang ini pada masa itu memang gerak filsafat itu selalu hubungannya dengan keagamaan. Nah, Maimonides menjelaskan bahwa banyak ajaran agama yang tampaknya sebenarnya kontradiktif dengan akal itu justru malah kalau dipahami dengan hati-hati punya keterkaitan dengan filsafat, sehingga justru filsafat akan membantu orang untuk bisa memahami agamanya dengan lebih baik, gitu ya. Nah, Maimonides mengajarkan dalam pemikiran dia bahwa Tuhan itu adalah satu yang tidak dapat digambarkan dengan cara manusia, yang tidak terbatas, istilahnya gitu, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu cuma manifestasi dari yang satu itu dan kehendaknya. Maimonides juga menekankan pentingnya pencarian pengetahuan dan kebijaksanaan untuk mendekatkan diri dan memahami Tuhan itu sendiri, gitu. Nah, lebih khusus lagi, pandangan yang selalu yang dia ungkapkan itu adalah mengenai konsep Tuhan yang maha besar, yang tidak dapat digambarkan dengan
atribut manusia gitu. Jadi Tuhan tidak dipersonakan sebagai manusia. Menurut Maimonides, kita tidak dapat memahami atau menggambarkan esensi Tuhan dengan bahasa manusia, karena Tuhan itu berada di luar batas pemahaman manusia. Sebenarnya kalau kita lihat, Maimonides ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles dalam hal kosmologi, ya, dalam hal pemahaman mengenai alam semesta. Maimonides mengadopsi pandangan Aristoteles bahwa alam semesta itu hasil dari penyebab pertama yang tidak berubah, yaitu Tuhan. Tetapi Maimonides menekankan bahwa meskipun dunia ini berfungsi sesuai dengan hukum-hukum alam, itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak aktif di dalam hukum alam itu gitu. Jadi dia tentu menolak pandangan bahwa Tuhan hanya berada pada wilayah penciptaan, kemudian setelah penciptaan Tuhan tidak terlibat. Dia menolak itu. Meskipun alam ini diatur dengan sistem hukum alam yang sangat fisika ya, tetapi di dalam itu tuh Tuhan tetap aktif menurut Maimonides. Nah, bagaimana Maimonides dan hubungannya dengan agamanya sendiri, ya, agama Yahudi. Jadi selain menjadi filsuf, Maimonides ini juga dikenal sebagai seorang ahli hukum Yahudi. Karya Maimonides yang paling terkenal dalam bidang teologi Yahudi adalah bidang karyanya yang berjudul Mishneh Torah, Mishneh Torah, yaitu sebuah karya monumental yang mencoba mengkodifikasi seluruh hukum Yahudi. Nah, di dalam Mishneh Torah, ya, karyanya Maimonides itu, dia tidak hanya menjelaskan hukum-hukum agama Yahudi, tetapi juga memberikan dasar rasional dari setiap poin-poin atau pasal-pasal di dalamnya. Maimonides percaya bahwa hukum-hukum agama itu seharusnya memang tidak hanya dipatuhi karena wajib atau harus, tetapi hukum-hukum itu harus dipahami secara rasional, karena hukum-hukum tersebut adalah cara manusia untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Nah, pandangan Maimonides mengenai hukum agama ini sebenarnya mencerminkan keyakinannya bahwa agama dan filsafat itu yang rasional ya dapat berjalan bersamaan. Baginya hukum agama bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan akal, tetapi justru bisa dijelaskan dan dipahami melalui penggunaan rasio. Ya, Maimonides memang memiliki pengaruh yang besar sekali ya dalam tradisi filsafat Yahudi dan dalam agamanya itu ya. Pemikiran Maimonides mempengaruhi banyak filsuf Yahudi selanjutnya ya, seperti Spinoza dan Leibniz, dua pemikir besar Yahudi yang banyak sekali mengadopsi konsep-konsep gagasan Maimonides tentang rasionalitas dan hubungan antara agama dan akal. Selain itu, pemikiran Maimonides juga memberikan pengaruh terhadap pemikiran Kristen dan Muslim di abad pertengahan. Dalam karyanya yang tadi sudah saya sebutkan, The Guide for the Perplexed, tadi diterjemahkan dalam bahasa Latin dan mempengaruhi dan itu nantinya mempengaruhi para pemikir seperti Thomas Aquinas, yang memang dalam usahanya nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Thomas Aquinas memang punya fokus dan proyek pada penyatuan rasionalitas dan iman. Secara keseluruhan, Maimonides berhasil menjembatani tradisi filsafat Yunani dengan ajaran agamanya, yaitu agama Yahudi. Dan dengan cara itu dia memberikan wawasan baru tentang bagaimana agama dan akal berjalan secara berdampingan. Lalu apa sebenarnya yang bisa kita pelajari, teman-teman, sebagai seorang pemula dari Maimonides? Ya, kita belajar tentang pentingnya rasionalitas dalam beragama. Ya, karena sesuatu yang hari-hari ini kadang-kadang agak mulai meluntur ya. Bagaimana rasionalitas justru kadang disingkirkan dari agama. Nah, Maimonides itu mengajarkan kepada kita untuk tidak menerima begitu saja apa yang kita percayai gitu ya. Tetapi kita harus terus mencari pengetahuan dan memahami keyakinan kita itu melalui akal. Dengan cara yang semacam itu, kita bisa
kemudian mendekatkan diri kita kepada Yang Esa, ya, Tuhan, dengan memahami dunia ini menjadi lebih baik. Maimonides menunjukkan kok pada kita bahwa filsafat dan agama itu tidak seharusnya saling bertentangan. Keduanya itu justru harus berjalan bersama, saling melengkapi dalam pencarian kebenaran yang lebih tinggi. Moses Maimonides adalah salah satu pemikir besar yang berhasil menyatukan rasionalitas dengan keyakinan agama. Dia menciptakan sebuah landasan penting bagi filsafat dan teologi. Itu saja yang mungkin kita bisa pelajari untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman telah mengikuti seri filsafat untuk pemula ini. Jangan lewatkan episode berikutnya di mana kita akan menggali lebih dalam pemikiran para filsuf besar lainnya. Tetap berpikir kritis.